Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai implementasi NAT pada local server. Yang akan dipraktikkan kita menggunakan salah satu software virtualisasi seperti itu ya. Nah, NAT ini membantu kita untuk mentranslasikan suatu alamat IP ke serta port tertentu ke dalam IP serta port tertentu juga seperti itu ya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah software virtualisasinya itu sendiri, pastikan sudah terinstall. Lalu Anda bisa menggunakan VirtualBox, VMware Workstation Player, atau Microsoft Hyper-V. Jadi silakan pilih salah satunya. Namun yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah VirtualBox. Nah, selanjutnya setelah diinstal VirtualBox-nya, silakan persiapkan web server yang sebelumnya telah diinstal dan di-create seperti itu. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan Mikrotik CHR sebagai salah satu firewall yang nantinya kita pergunakan untuk mengimplementasikan konsep NAT tadi. Silakan mendownload pada link berikut, lalu disimpan pada folder Anda, seperti itu ya. Silakan diklik filenya, di-download. Untuk yang di-download adalah format VDI untuk VirtualBox. Untuk software virtualisasi lain seperti VMware, silakan menggunakan chr.vmdk seperti itu. Nah, di sini dalam nantinya kita mengkonfigurasi untuk Mikrotik CHR, silakan mendownload untuk Winbox-nya. Jadi Anda bisa menggunakan salah satu software Winbox seperti itu ya. Ini untuk versi 32-bit, sedangkan yang Winbox 64 untuk versi 64-bit. Silakan di-download salah satunya. Jadi ini di-download, lalu di-download juga. Ini bisa kita download. Sini. Nah, di sini bisa kita download. Setelah di-download, jangan lupa di-ekstrak. Ini untuk Winbox-nya, dan ini untuk Winbox, dan ini untuk Mikrotik CHR. Untuk Mikrotik CHR juga terlebih dahulu kita ekstrak ya, seperti ini. Hingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Mikrotik CHR dengan versinya. Nah, selanjutnya, di sini kita akan menerapkan konsep NAT seperti gambar berikut, di mana nantinya kita asumsikan ya ada lokal internet seperti itu. Dan di sini kita memerlukan dua buah VM, yaitu VM1 sebagai firewall, yang nantinya kita akan implementasikan Mikrotik CHR. Lalu yang kedua adalah VM2, yang ini kita fungsikan sebagai web server. Nah, di sini dalam melakukan implementasi ini, kita perlu mempersiapkan VM1 terlebih dahulu. Silakan Anda masuk ke dalam VirtualBox, lalu pastikan di sini pada konfigurasi di awal kita akan create terlebih dahulu, termasuk dalam materinya, yaitu preparation. Kita akan melakukan persiapan tadi. Silakan dicek terlebih dahulu di dalam file, lalu host network manager. Nah, pastikan di sini sudah ada untuk salah satu konfigurasi network manager-nya, untuk konfigurasi host only Ethernet adapter. Nah, di sini pastikan sudah ada IP address-nya dan DHCP servernya hidup. Kita tidak melakukan konfigurasi DHCP server pada mikrotiknya, namun kita hanya menggunakan DHCP server dari VirtualBox-nya itu sendiri. Nah, di sini jika sudah ada, kita pastikan saja di sini tercentang, lalu di sini sudah ada IP address-nya. Nah, jika belum, silakan create. Nah, kalau sudah ada, tidak perlu di-create. Jika sudah, diklik di close. Nah, di sini kita akan melakukan create, masuk step yang kedua, yaitu create VM CHR sebagai VM pertama yang nantinya akan kita implementasikan pada tahapan ini.
Di sini kita akan masuk ke dalam proses meng-create. Seperti biasa, diklik new. Lalu kita bisa bikin folder di sini. Di dalam folder ini, di slash saya user, nama usernya, lalu di dalam folder virtualbox.vms. Di sini kita akan create folder dan beri nama Microtik CHR kurung F1 atau F1. Selanjutnya untuk Microtik CHR yang telah kita download, kita akan kopikan. Di sini kita klik kanan copy, lalu kita masukkan ke dalam folder Microtik CHR. Di sini kita bisa paste. Nah, kita balik lagi ke dalam VM-nya. Silakan Anda beri nama kembali sesuaikan ke CHR dalam kurung F1 atau F1. Untuk mesin foldernya Anda silakan pilih klik other, lalu pilih kembali di sini di dalam negatif CHR. Intinya virtual mesin yang Anda buat akan berada di dalam folder ini. Lalu di sini Anda bisa pilih Linux, lalu versinya adalah ada Linux 64 bit. Untuk memori size-nya silakan Anda pilih 1024 atau minimum 512 MB untuk virtual RAM. Lalu tambahkan hard disk secara manual. Di sini klik add, lalu Anda masuk ke dalam folder yang telah dikopikan Microtik CHR-nya. Di sini pilih klik open. Lalu bisa diklik di sini, pilih klik choose. Lalu kita bisa klik create. Nah, namun sebelum kita jalankan pada tahapan berikut, kita perlu melakukan konfigurasi tambahan. Kita akan melakukan konfigurasi tambahan yaitu adapter 1 dengan konfigurasi bridge. Lalu adapter 2 kita akan konfigurasi menggunakan host only adapter. Nah, kita bisa masuk ke dalam VM-nya kembali. Di sini diklik, lalu masuk ke setting. Silakan konfigurasi networknya. Di sini kita konfigurasi bridge. Lalu modenya kita allow all saja. Adapter kedua, kita akan konfigurasi host only adapter. Dengan konfigurasi pada tahapan tadi di file network, modenya juga kita allow all. Jadi di dalam tahapan ini kita hanya menggunakan dua buah adapter, adapter 1 dan adapter kedua. Kita lanjut di sini, jika sudah, kita bisa masuk ke tahapan sistem. Untuk agar tidak error, kita tambahkan prosesornya menjadi 2 core. Yang tadinya 1 core kita tambahkan menjadi 2 core. Kita klik jika sudah, dia tuh sudah, baru kita klik OK. Baik. Selanjutnya, jika sudah berhasil dikonfigurasi, kita akan coba tes untuk dijalankan. Pilih VM-nya, lalu bisa kita klik Start. Microtik CHR ini akan bertugas pada topologi berikut. Dia akan bertindak sebagai firewall. Sambil menunggu Microtik CHR berjalan, kita akan persiapkan web servernya. Di sini di dalam web server kita hanya menggunakan salah satu adapter, baik itu di adapter 1, 2, 3, atau adapter 4. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita hanya menggunakan konfigurasi host only adapter. Kita balik dalam VM-nya, silakan Anda klik untuk web server Anda, silakan diklik setting, lalu masuk ke dalam network. Di sini silakan konfigurasi adapter 1, 2, 3, silakan dimatikan. Seperti itu. Di sini bebas Anda mau memilih adapter yang berapa, tapi pilih salah satu saja. Yang penting adalah pada konfigurasi berikut ya, host only adapter.
Nah, untuk name-nya disamakan dengan MikroTik untuk virtual host oleh Ethernet adapternya. Jika sudah diklik log all, lalu di oke. Jadi di sini pastikan sudah tidak ada yang aktif. Yang aktif hanya konfigurasi host only-nya saja. Jika sudah diklik OK, dan kita bisa jalankan untuk web server kita. Nah, di sini web server saya nama VM-nya adalah IT Bootcamp kebetulan. Jadi di sini pada uh, layar Anda sudah berjalan dua buah VM, yaitu VM1 nantinya adalah MikroTik dan VM2 adalah web server kita. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat. Nantinya yang akan kita praktekkan adalah di sini ketika nanti ada komputer yang mengakses ke dalam IP ini, pada IP bridge ini, akan di-forward ke dalam web servernya. Seperti itu. Nanti caranya seperti apa, kita akan bahas. Baik, kita balik dulu ke sini. Nah, di sini kita pastikan di dalam web servernya, kita sudah login. Baik, kita tunggu dulu, kita login. Gunakan user biasa. Lalu kita cek IP address-nya. Di sini belum ada, maka kita perlu meminta IP address. Cek kembali IP address-nya. Nah, di sini untuk IP untuk web server saya adalah 192.168.190.3. Berarti IP di sini adalah 19. Di sini IP-nya 19. Untuk tahapan ini di sini adalah alamat IP-nya yang di sini 192.168.190.3. Nah, sekarang kita akan mencoba login di dalam Mikrotik CHR-nya di sini. Nah, untuk login ke dalam Mikrotik CHR, kita perlu menggunakan Winbox. Nanti Anda klik Winbox di sini. Nah, Anda klik refresh. Nah, jika sudah, Anda bisa klik untuk IP address-nya di sini ya. Ini klik di sini, lalu Anda klik connect. Nah, untuk loginnya, admin dan passwordnya dikosongkan. Nah, untuk pertama kali silakan mengganti passwordnya. Passwordnya kosong, ini passwordnya silakan Anda isi dan klik confirm. Jika sudah, klik change now. Dan perlu diperhatikan password yang Anda masukkan perlu disimpan dan diingat baik-baik. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Mikrotik CHR kita. Nah, di sini bisa Anda lihat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Jadi bisa dilihat ada dua Ethernet, Ether 1 dan Ether 2. Kita bisa masuk ke IP address. Nah, di sini Ether 1 bertindak sebagai bridge, dengan konfigurasi bridge maksudnya. Jadi di sini konfigurasi bridge. Nah, IP yang didapatkan pada interface Ether 1 atau adapter 1 ini adalah IP yang didapatkan dari Wi-Fi laptop saya, seperti itu. Atau sama dengan yang didapatkan dengan Wi-Fi laptop. Seperti itu. Jika Anda menggunakan Wi-Fi di rumah atau tethering, maka IP-nya didapatkan dari tethering karena menggunakan konfigurasi bridge.
Jadi secara otomatis di sini sudah terkonfigurasi, sudah mendapatkan IP address-nya. Nah, nanti diasumsikan bahwa IP ini merupakan IP public sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan IP address pada interface yang kedua. Jadi interface yang kedua ini belum punya IP address. Nah, caranya gimana? Silakan Anda masuk kepada menu ini, ke dalam menu ini, klik IP, lalu klik di HTTP client. Anda masuk ke sini, add, lalu tambahkan ether 2, klik OK. Baik, di sini sudah ada dua IP jika dilihat pada layar. Nah, nantinya pada adapter 1 IP-nya sekian, 167. Lalu pada ether kedua di sini adalah 192.168.190.4. Nah, selanjutnya di dalam VM2 pada web server adalah IP sekian 92.168.190.3. Nantinya kita akan men-forward dari IP ini pada Ether 1 kita akan forward ke IP ini. Nantinya ketika kita membuka alamat IP ini, sebenarnya kita sedang membuka IP yang ada di dalam web server kita, akan di forwarding dengan konsep NAT. Nah, caranya seperti apa? Nah, silakan Anda masuk ke dalam IP, lalu firewall. Silakan Anda masukkan di sini, lalu action di sini Anda bisa masukkan maskernya sebagai contoh, sebagai step pertama. Selanjutnya Anda bisa masukkan lagi di sini add, lalu Anda pilih general, sorry, nah, kita besarkan, di sini pilih BSNet, BSNet, lalu protokolnya adalah TCP yang akan kita forward, lalu address-nya adalah address dari IP ini. Jadi Anda bisa cek di dalam IP address. Kita akan masukkan IP address ini. Lalu selanjutnya silakan pilih port. Yang akan kita forward adalah port 80 atau port HTTP. Nah, kalau untuk database itu defaultnya di 3306. Tapi Anda bisa misalkan di sini 3306 atau misalkan 3390. Tapi di sininya adalah portnya berbeda seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh kita akan memforward port 80 terlebih dahulu. Jadi ketika nantinya kita membuka IP ini, akan di redirect ke dalam alamat IP tertentu. Nah, sebagai contoh, di sini akan di redirect ke dalam IP ini. Berarti kita akan tuliskan di sini 68, 90, 3, lalu masukkan port 80. Baik, jika sudah, kita klik OK. Berarti konsep NAT sudah kita implementasikan. Untuk mengetes antara koneksi uh, di dalam firewall serta web server ini terkoneksi atau tidak, silakan ping secara dua arah. Kita tes di sini ping ke alamat sini firewallnya, berarti 190.4. Oke, bisa kita ping balik dari sini, kita ping ke sini. Caranya masuk ke dalam Winbox-nya. Dan kita ping terlebih dahulu
Yang ke ini, ke observernya 190.3. Baik, jadi dari sini ke sini itu sudah bisa terhubung. Dari sini ke sini sudah bisa terhubung melalui konfigurasi host. Selanjutnya kita akan coba tes di sini melalui browser apakah sudah bisa uh, terhubung. Ini bisa akan masuk ke IP-nya Flotik atau sudah di forward. Nah, sampai saat ini berarti kita sudah berhasil mengimplementasikan konsep NAT. Jadi ketika kita mengakses IP ini, Mikrotik akan diteruskan di sini, akan di forward, bisa dicek di sini. Ini di sini sudah forward. Oke, kita lihat. Kita tampilkan kembali. Hmm, Publish to port. Oke. Jadi di sini bisa dibaca mengenai tabel yang ada di dalam Winbox. IP ini dengan protokol ini, ada port ini, akan di forward kemana? Di forward ke sini, alamat IP ini. Seperti itu. Nantinya di sini, dalam kita mengakses IP ini, kita akan diteruskan ke dalam web server kita. Nah, nanti setelah kita klik, nah, maka akan muncul nih untuk website kita. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa forward kembali, kita bisa custom uh, untuk konfigurasi webminnya. Sebagai contoh, bisa kita copy konfigurasinya. Nah, di sini nantinya, sebagai contoh, webmin berjalan di port 10.000. Nah, kita bisa custom untuk port masuknya. Kita jadi 11.000 atau 11.100 atau 11 gitu. Jadi nanti dari port ini akan di redirect ke sini. Kita klik OK. Jadi berarti dari IP ini, port ini akan diarahkan ke port webmin. Seperti itu, jadi dibelokkan. Bisa kita tes. Oke, kita bisa tes. Nah, jadi di sini portnya kita bisa mengcustomize port masuk. Bisa refresh. Servernya ini error. Coba kita refresh ini. Oke.
Saya akan restart untuk web servernya. Belum ada kopinya, bisa kembali. Ini masih sama. Terus kembali di browser. Seperti itu. Firewall-nya. Baik, jika sudah kita restart, kita bisa coba login kembali. Di sini kita bisa refresh. Nah, sudah berhasil. Sudah berhasil kembali login. Baik, selanjutnya kita akan mengetes untuk DNS lokal kita bisa masuk ke CMD. Di dalam CMD ini kita modifikasi kembali. Oke, akan diklik lalu run as administrator. Masuk ke sini. Nah, di sini kita masuk CD drivers, FTC. Nah, kita modifikasi file host tadi. Di sini kita edit filenya. Kita ganti IP ini menjadi IP ini. Ini IP-nya akan berbeda dengan uh, milik Anda. Kita save, kita tes pin di sini. Sudah terarah ke sini. Silakan buka YouTube. Nah, sampai sampai di sini Anda sudah berhasil meredirect untuk konsep NAT ya pada tempat ini. Di sini Anda juga bisa dan alamat tadi, alamat web ini. Di IP ini bisa diakses, alamat ini bisa diakses dari IP lain di depannya.
Nah, di sini jadi kita mengakses alamat IP dari IP adapter satu yang di forward ke dalam alamat IP web server kita. Jadi di sini adalah konsep NAT yang diterapkan pada firewall seperti itu. Nantinya Anda bisa mengembangkan dengan metode ini ke dalam berbagai model itu. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.